Jadi kan dulu latar belakang lahirnya Undang-Undang ITE ini sangat mulia sebetulnya untuk melindungi ya para konsumen, nasabah gitu ya terkait dengan kejahatan di bidang cybercrime. Tapi ternyata memang dalam pasal itu juga bisa menjerat orang-orang yang dianggap melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah dan segala macam. ITE justru lebih banyak dipakai untuk menjerat orang yang dianggap melakukan tindakan fitnah dan pencemaran nama baik. Lalu pertanyaan apakah Jokowi bisa? Saya kira bisa karena dia adalah mantan pejabat. Jadi mantan pejabat semestinya dia bisa dikenakan undang-undang ITE. Soal undang-undang ITE ini, kemarin ada yang ironis tapi agak lucu juga. Kemarin Mas Roy Suryo ngaku dan bilang bahwa sebenarnya yang bikin undang-undang ITE yang menjerat saya itu saya yang buat katanya. Jadi dia dijerat oleh pasal yang dia buat sendiri. Mas Roy Suryo kemarin bilang bahwa undang-undang ITE itu dibuat untuk melakukan atau untuk menengahi transaksi elektronik, bukan pencemaran nama baik yang berkembang sekarang sehingga menjadi pasal karet gitu kan. Nah kalau dari perspektif hukum dari Mas Gufron sendiri seperti apa soal undang-undang ITE sendiri? Jadi kan dulu latar belakang lahirnya Undang-Undang ITE ini sangat mulia sebetulnya untuk melindungi ya para konsumen, nasabah gitu ya terkait dengan kejahatan di bidang cybercrime, terutama dalam dunia perbankan. Kan begitu ya, kan dulu kan banyak kasus kartu kredit jebol, rekening orang bisa ini macam-macam, belanja yang penipuan. Itu tujuannya. Tapi ternyata memang dalam pasal itu juga bisa menjerat orang-orang yang dianggap melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah dan segala macam. Jadi esensi dari Undang-Undang ITE akhirnya keluar dari sejarahnya. Kan gitu. Jarang saya melihat bahwa kasus-kasus kejahatan perbankan dipakai Undang-Undang ITE. Kira-kira gitu. ITE justru lebih banyak dipakai untuk menjerat orang yang dianggap melakukan tindakan fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi ini harus dibalik konstruksinya. Ini salah dari latar belakang lahirnya Undang-Undang ITE gitu loh Mas. Mas Roy Suryo kemarin juga jelasin bahwa Undang-Undang ITE kan lahir ketika misalkan contoh kasusnya saya mentransfer uang ke Feby 10 juta. Tapi Feby ngakunya yang masuk cuma 1 juta. Baru dibuka ke publik, dibuka ke pengadilan, bukti-bukti data-data perbankannya, oh ternyata benar saya mentransfer 10 juta. Kena Undang-Undang ITE seperti itu. Bukan justru untuk menjerat orang-orang yang tidak sepaham dengan kita gitu. Jadi saran saya Undang-Undang ITE juga harus dikaji lagi. Jadi karena dasarnya dulu adalah untuk melindungi nasabah gitu ya dalam dunia perbankan. Jadi terkait pasal-pasal soal penghinaan, pencemaran baik semestinya itu dikeluarkan dari Undang-Undang ITE. Kalau mau dibuat aja undang-undang khusus, kira-kira gitu. Supaya jangan sampai Undang-Undang ITE ini terlalu banyak memakan korban bagi orang-orang yang mengkritik, yang bersuara, yang menyampaikan pendapat. Jadi kalau mau dibikin grafik mungkin itu lebih banyak korban-korban dari Undang-Undang ITE itu adalah orang yang bersuara, yang menyampaikan pendapat, bukan korban dari dunia perbankan, dunia cybercrime. Gitu kira-kira Mas Feby. Pencemaran nama baik kan kaitannya dengan lahirnya itu kaitannya dengan cyberbullying gitu kan. Atau mungkin cyberbullying bisa dikeluarkan dari Undang-Undang ITE gitu kan. Bikin undang-undang yang lain atau gimana enaknya kalau dari Mas Gufron sendiri? Kan sebenarnya sudah ada putusan MK Mas. Jadi ada pembatasan yang bisa dijerat itu ada yang tidak bisa dijerat misalnya terhadap sebuah institusi lembaga gitu termasuk perusahaan swasta. Lalu pertanyaan apakah Jokowi bisa? Saya kira bisa karena dia adalah mantan pejabat. Jadi mantan pejabat semestinya dia bisa dikenakan undang-undang ITE. Kira-kira gitu. Jadi bisa salah satu objek. Gitu. Paham gak kira-kira? Bisa. Sehingga orang yang mengkritik mantan pejabat kan gitu ya, maka semestinya dia punya kekebalan hukum untuk itu. Aku mau ngomongin soal teknis hukum lagi nih Mas. Di undang-undang. Ketika ada suatu kasus yang abu-abu, mungkin Mas Gufron lebih sering ketemu ya. So, ada kasus yang abu-abu, mereka punya argumen, B punya argumen, yang ditelisik adalah mens rea atau niat jahat. Dari kalau Mas Gufron sendiri, dari sisinya Mas Roy Suryo, apakah memang sudah ada niat jahat sebenarnya Mas Roy Suryo itu untuk menjelek-jelekan Jokowi sampai harus dihukum?
Menstrea itu agak sulit pembuktiannya. Karena ini kan bicara niat. Iya. Dan niat itu tidak bisa dijerat pidana. Kan semestinya begitu. Iya. Jadi semestinya polisi jangan terlalu mengejar-ngejar apa yang menjadi latar belakang Roy Suryo mengungkap soal ini. Kan begitu ya? Justru saya melihat bahwa apa yang diungkapkan oleh Roy Suryo CS dan apa yang diungkapkan selama ini dalam rangka pendidikan hukum. Gitu, begitu? Iya, iya bisa. Pendidikan hukum adalah untuk publik agak cerdas melihat bahwa ini adalah masalah besar yang harus kita ungkap sama-sama. Gitu, jangan sampai menjadi sejarah kelam bagi masa-masa atau generasi berikutnya. Ada suatu masalah krusial yang nggak pernah tuntas dan ini sengaja ditutup-tutupi. Jadi bakalan isu jatuhnya ya. Akan menjadi suatu isu yang tidak baik bagi masa depan bangsa Indonesia kita. Oke, jadi sebenarnya Mensreya ini juga perlu ada bukti konkretnya ya. Betul. Untuk dibuktikan di pengadilan dan akan. Misalnya saya mau bunuh orang, saya baru niat. Kan begitu, nggak bisa dipidana. Iya, bisa juga. Perlu ahli lagi itu ya untuk ini ya, perlu ahli untuk ngulitin itu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Jadi, Prof, jika betul ijazahnya palsu, bisa nggak sih Pak Jokowi dipidanakan atau dipenjarakan nantinya? Kalau terbukti, ya tentu harus dipidanakan. Karena dia telah menyalahgunakan ijazah untuk membuktikan bahwa dia pernah kuliah. Ya. Dan yang paling krusialnya adalah ini kan juga akan mempengaruhi terhadap jabatan dia selaku presiden karena dia menggunakan ijazah yang kemudian terbukti palsu. Ini akan merebet kemana-mana ini. Ya, itu dia. Itu kan apakah jadi gini, apakah kemudian dengan terbuktinya misal katakan ijazah palsu ini selama 10 tahun bagaimana? Apakah dia sah sebagai presiden? Akan panjang urusannya. Karena itu kan menjadi salah satu syarat pada saat daftar ke KPU. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah yang dia teken tanda tangan keputusan itu, ya, apakah itu juga mengikat? Iya. Karena dianggap tidak sah sebagai presiden. Iya. Jadi kemana-mana itu, kalau saya melihatnya ke sana. Iya, itu juga yang jadi isu di luaran bahwa misalkan. Iya. Taruhlah ijazah Jokowi itu palsu, terus kemudian Jokowi bisa dijerat dan dipidanakan misalkan, KPU juga bisa dipidanakan. Ya, dari Solo ya? Iya, dari KPU dari juga wali semua, kota. dari wali kota semua bisa dipidanakan. Lembaga-lembaga pengadilan, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemilu juga bisa dipidanakan. Iya. Kita bisa lumpuh nih, gitu kan? Iya, bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana, bisa lumpuh, bisa menimbulkan kegaduhan yang sangat besar lagi. Betul. Dan ada isu-isu di belakang, lebih baik di-keep saja. Itu tanggapannya gimana sih? Ya makanya ini lebih kan baik dibuka, ini kan tapi resikonya kayak gitu. Resikonya sangat besar, ya. Tapi memang dalam rangka untuk memperbaiki sejarah, kira-kira gitu ya. Oke. Ini perlu dibuka semua. Apapun itu konsekuensinya. Tapi setahu saya persyaratan calon presiden, calon wali kota itu setahu saya itu cukup SMA. Kan begitu ya? Ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan terhadap bagaimana pada saat dia menjabat. Kira-kira gitu. Iya. Artinya masih bisa lah ya untuk nggak terlalu dampaknya, impactnya nggak terlalu besar. Iya, saya enggak. Tapi kan ini yang dikhawatirkan akan membongkar skandal-skandal yang lain. Itu yang saya sampaikan itu. Dan itu bisa kalau ini jebol benteng pertahanan ini, gitu ya, maka jebol semua skandal yang lain. Apa aja misalnya itu? Kuota haji, IKN, termasuk yang lain-lain yang kita juga sering dengar, termasuk menyangkut nama anaknya lah. Us bilangnya Prabowo udah pasang badan doang. Ya itu kan sebetulnya kalau saya sih dalam rangka melindungi Purbaya dari serangan-serangan itu. Melindungi negara juga ya kasarnya, biar negara ribut gitu kan. Karena kan waktu itu Purbaya diserang terus tuh. Dari dalam, dari luar. Maka salah satu cara untuk backup Purbaya, ya Prabowo bilang itu tanggung jawab saya. Kan selesai itu relatif Purbaya nggak diserang. Kalau analisa saya,